Kalau sampai labor departemen juga mengeluarkan statement ini, artinya ya di Taido Hocha lah. Amai. Ini pemerintah Hong Kongnya sendiri kalau berbicara bahwa mutual support, mutual respect, artinya mereka sudah tahu bahwa under this circumstance a lot of employer taking advantage of situation. Jadi masih banyak majikan di luar sana blindly taken advantage situation. Apakah benar jika majikan memutus kontrak di saat Anda terkena COVID-19, Anda tidak boleh diterminate? Ya, memang tidak boleh terminate kalau Anda kena COVID, tapi masalahnya kan majikan menterminate-nya setelah Anda dari positif ke negatif. Jadi alasan pemutusan kontrak inilah yang menjadi masalah. Jadi kalau majikan memutuskannya bukan karena Anda sedang di dalam karantina, ya kan, tetapi bisa jadi setelah Anda dinyatakan sembuh baru diterminate, tapi alasannya tidak menggunakan alasan itu. Kalau peraturan majikan tidak boleh memutus kontrak di saat kita sedang sakit, ya dari dulu sudah ada. Dan benar majikan didenda 100.000 itu udah dari dulu peraturannya sebenarnya ya. Cuma proses pembuktian di labor departemen itu yang diperlukan. Nah, jadi kenapa sampai labor departemen pun juga menyatakan di sini there is need mutual support, understanding each other within employer and the helper. Kalau sampai labor departemen juga mengeluarkan statement ini, artinya ya di Taido Hocha lah. Amai. Ini pemerintah Hong Kongnya sendiri kalau berbicara bahwa mutual support, mutual respect, artinya mereka sudah tahu bahwa under this circumstance a lot of employer taking advantage of situation. Jadi masih banyak majikan di luar sana blindly taken advantage situation. Jadi banyak di luar sana masih majikan yang memanfaatkan keadaan, ya kan, dengan melarang pekerjanya untuk libur, make the helper do overwork, exploit them, and then also didn't care for their food, rest, and provide the proper place for them to stay. Nah, di sini sebenarnya pemerintah udah tahu sih kalau gitu. Kalau dengan pernyataan yang tadi keluar dari The Sun itu sebenarnya itu udah lama. Kalau itu memang sudah paten ya, peraturan bahwa majikan dilarang atau itu termasuk salah satu kriminal. Jika dikriminalkan atau dilaporkan ke labor departemen juga bisa. Cuma prosesnya ini yang mungkin memakan waktu. Lah kalau teman-teman posisi sakit di terminate itu dilihat dulu juga sakitnya seperti apa. Tapi kan COVID-19 itu kan jelas ya. Nah, kalau Anda dinyatakan positif terus langsung diterminate atau langsung dikeluarkan oleh majikan, nah Anda harus membawa bukti hasil tes tersebut ke labor departemen, pembuktian dan tanggal pemutusan kontraknya harus disesuaikan dengan tanggal di saat Anda dinyatakan positif. Pertanyaannya, di saat Anda dinyatakan positif ini Anda tidak boleh kemana-mana. Ini loh yang menjadi masalah, bagaimana melapornya. Nah, apakah ada jalur online-nya? Nah kan pertanyaannya kan di sini. Sementara kalau Anda dinyatakan terminate atau dinyatakan diputus kontrak oleh majikan hari itu juga with the immediate effect, that means you only have 2 weeks extra extension of stay in Hong Kong. Jadi izin tinggal cuma 14 hari, 2 minggu saja setelah Anda dikeluarkan dari
pemutusan kontrak itu gitu loh. Nah, prosesnya boleh menuntut memang, tapi kapan menuntutnya itu kan. Kalau dinyatakan positif dan disuruh keluar bagaimana? Nah, kenapa dari kemarin saya meminta KJRI Hong Kong untuk melakukan pendekatan secara diplomasi. Kenapa saya meminta dari kemarin KJRI Hong Kong menyediakan hotline khusus COVID ini? Karena banyak teman-teman kita yang mengalami diskriminasi secara tidak langsung di saat mereka dinyatakan positif. Ini loh belum mandatory test, sudah berapa yang positif, sudah banyak yang melapor ke saya dinyatakan positif ya kan. Ada mungkin majikannya yang baik menampung dia untuk tinggal sementara, ada yang majikannya tidak baik menyuruh dia keluar mencari tempat sendiri dan tidak peduli. Nah, sementara tadi pihak Labor Department juga menyatakan bahwa jika masa karantina itu adalah kewajiban majikan menanggung akomodasi keseluruhan dan fasilitasnya termasuk makan, biaya karantina. Itu kan sudah dijelaskan di Undertaking Employment Pandemic Situation, ya kan. Nah, di situ sebenarnya setiap kita mau kontrak baru untuk setelah 2019 itu sudah ada tambahan aturan tersebut ya kan, untuk biaya karantina, akomodasi, semuanya. Tapi tidak dijelaskan apakah nanti gajinya dipotong apa tidak dijelaskan ya di situ tadi aku membacanya. Nah, ini menjadi pertanyaan sampai hari ini teman-teman. Mbak, aku dinyatakan positif dan aku nggak boleh kerja, memang dibolehkan tinggal di dalam rumah majikan, ini nanti bagaimana, gaji saya dipotong apa tidak? Nah, terus ini ke teman-teman tak bilangin ojo mikir gaji dipotong dulu, jadi pikirkan Anda sehat dulu. Masalah kalau dihitung libur tahunan atau diganti dengan hari libur atau apa ya, itu tergantung kesepakatan kalian. Tapi seharusnya kan memang kalau Anda kondisi sakit, itu kan jelas gajinya tidak full, gajinya 4/5 dikali gaji standar dikali harinya, berapa hari Anda tidak bekerja, ya dipotong itu saja gitu loh. Cuman kalau mau tidak dipotong ya gantinya dengan hari libur, itu di bawah kesepakatan ya. Jadi bolehkah majikan menterminate di saat PRTA kondisi sakit? Nah, kondisi sakit loh ini ya, bukan alasan sakitnya yang dilarang. Itu kalau majikan menggunakan alasan di saat alasannya PRTA sakit, itu ndak boleh. Nah, jadi pintere majikan ki coranune alasannya sih ditulis kuwi lho rek, sing bisa membuktikan adalah alasannya gitu loh. Jadi kenapa sih dari kemarin saya malah bilang ya oleh hai majikan menterminate pekerjanya dengan berbagai alasan, ya sah-sah saja, tapi alasannya mereka pasti akan mencari alasan lain selain alasan yang dilarang. Seperti halnya dengan jika ternyata PRT tersebut positif HIV, apakah boleh diterminate? Nah, kenapa sih saat pemeriksaan HIV itu harus di confidential, private dan confidential? Ya karena memang itu private dan confidential. Jadi majikan akan memutus kontrak itu dengan alasan lain. Ini loh yang susah. Kitanya ya tetap susah di kita, rek, ya kan? Karena memang dari kemarin kan saya sudah, yang kemarin ada toh yang dia sudah sampai mengikuti karantina, mengikuti pengobatan rumah sakit Twin Moon sampai rumah selang 2 jam berikutnya diterminate. Nah, ini akan artinya dia sudah sembuh. Lah alasan majikan menterminate ini yang menjadi pertanyaan. Dia menulisnya apa kan kita nggak tahu. Dan sementara sekarang prosedur juga tidak begitu berpihak kepada kita, ya kan? Bahkan imigrasi menelpon majikan, alasannya nanti alasan sama yang ditulis tidak sama, kita pun juga nggak bisa berbuat banyak, ya kan? Nah, kenapa di sini sampai Labor menyatakan mutual support, mutual understanding. Ini artinya sudah parah kalau sampai keluar statement seperti itu, ya kan? But I do believe outside there still a lot of employer taken advantage this situation.
even maybe is around 50% or something or more than that, ya kan, dimana mereka mengambil keuntungan, ya kan, dari teman-teman ini, memanfaatkan juga dalam kondisi ini nggak boleh libur, ya kan. Kalau libur boleh keluar, tapi ya mimi momo masih diberi pekerjaan dan lain sebagainya, padahal mereka hanya ingin istirahat. Some of the employer are selfish, some of the employer are forgotten one thing, that they need a helper in their house. Even they treating a helper like human, right? Ya, itulah spesialnya majikan Hongkong. Jadi kalau Anda kebetulan mendapatkan majikan yang baik, ya syukur. Sing majikanmu gak ngerti aturan, iku sing repot, ya kan. Most of our employer forgotten one thing. Actually this moment is a cherish each other, support each other, ya kan. Tapi nyatanya majikan masih banyak kok yang memang kayak apa namanya, kayak mengambil situasi ini, memanfaatkan gitu. Nah tapi ya nggak apa-apa lah buat teman-teman ya, yang mungkin saat ini majikannya baik, lebih banyak bersyukur, berdoa semoga tidak sampai positif. Kalau yang majikannya tidak baik, ya bersabar dulu, karena proses tidak bersahabat ya. Ini pesan saya. Kalau masalah denda 100.000 itu peraturan udah lama ya. Yang susah itu prosesnya, itu saja. Kayak